Begitu indah malam hari ini, suasana malam yang dingin dengan awan yang cerah. Alhamdulillah, kita bersyukur banget. Kita bersyukur Allah berikan nikmat sama kita. Kita masih bisa bernapas panjang dengan lega sekali, menikmati alam. Kita camping juga enak di sini, luar biasa. Ya Allah, astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Indah ciptaanmu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yam'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita memuji, kita puja Allah dengan segala kebesarannya. Alam diciptakan tanpa kurang satu apapun, sempurna sekali, sempurna sekali. Allah menciptakan, kita diciptakan sempurna sekali, dikasih pikiran. Kita bisa menikmati, kita bisa merasakan betapa kebesaran Allah. Subhanallah. Pagi saya berangkat mengendarai mobil, saya melihat dari jendela berapa banyak saudara-saudara kita yang masih di bawah kita. Kita bersyukur saudara-saudara kita masih ada yang mengejar tiap hari, mendapatkan rezeki untuk makan hari ini. Subhanallah. Rasa syukur, rasa nikmat yang kita rasakan. Ya Allah, ya Rabb, tadi Engkau telah memperingati, memberitahu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Semoga kita tidak termasuk orang yang mendustakan agama. Masih banyak saudara kita, anak-anak kita yang menjadi yatim piatu, yang perlu belayan kasih sayang. Dia sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya ibu. Berhenti kita di lampu merah, mereka mengamen. Berhenti kita melihat di terminal, mereka meminta. Seolah tidak ada perhatian kita sebagai umat Islam, sebagai orang muslim, sebagai orang yang beriman. Kita tidak pernah mengaji rasa, padahal mengaji rasa itu perlu. Kita merasakan, kita harus merasakan bagaimana susahnya anak-anak kita yatim piatu yang perlu bantuan kita, perlu kasih sayang kita. Sangat mengharapkan sekali agar kita tidak mendustai agama. Tapi dari kebanyakan kita mengeluh. Begitu kita memberikan sumbangan biar dilihat orang, biar kita sohor dengan riya kita. Lupa kita. Lupa, kita tidak berasa orang yang membutuhkan, betul-betul membutuhkan anak-anak yatim belayan kita, kasih sayang kita. Berapa sih bantuan kita? Kok kita selalu mengeluh? Kita selalu mengeluh, kita belum cukup, kita masih susah. Padahal Allah memberikan jalan. Melalui perantara orang, melalui kita usaha. Saudaraku,
Ada satu cerita yang kita ambil dan menarik. Pada satu hari ada seorang pengusaha yang kebetulan dia jatuh bangkrut, gulung tikar perusahaannya, sehingga dia tidak mempunyai apa-apa. Dia sudah down, tidak lagi ada usaha yang maju, tidak lagi usaha yang bisa diandalkan. Dia merenung, dia diam di pinggir sungai. Besokannya dia pindah lagi, di atas jembatan dia melihat, seolah dia merenungkan nasibnya. Di dalam hatinya dia mengatakan betapa sialnya, betapa tidak adilnya Allah. Seorang kaya setelah dia jatuh miskin, setelah dia jatuh susah, di jalanan dia termenung diam. Di pinggir jalan dia merenungi, dia menunduk, menyesali segala perbuatannya yang menjadi sebab jatuhnya dia. Usahanya tidak lagi maju. Bahkan dia sudah dibenci oleh keluarganya. Allah berkata lain. Kalau dalam hatinya tadi dia sudah mengatakan, kalau dia sudah miskin, dia sudah sial dan Allah tidak adil. Allah berkata lain. Tiba-tiba ada seorang tua, dia bawa mobil yang sangat bagus sekali. Mungkin yang pada saat ini sedang ngetren Mercy lah kita anggap. Dia adalah orang kaya, tuan tanah di kampung itu. Hartanya melimpah, tanahnya ada di mana-mana. Ternaknya banyak. Begitu dia liwat, dia melihat ada sahabatnya sedang merenung nasibnya. Sahabat yang dulu dia tahu usahanya maju, tiba-tiba dia lihat termenung lesu, dihampirinya, disamperin sama si orang kaya itu, si tuan tanah itu. Kemudian dia bertanya, anggap saja namanya si Udin. Kenapa kamu, Din, termenung lesu, tidak ada gairah? Saya tidak punya apa-apa, jawabnya. Saya sudah jatuh miskin, usaha saya hancur semuanya. Hutang saya di mana-mana. Saya dikejar-kejar hutang. Kalau tidak ada yang peduli dengan aku, saya akan bunuh diri. Jangan dulu, Din. Tenang, Din, kata orang kaya itu. Baik, saya berikan kamu ini jam. Ini jam Rolex. Silahkan kamu buat modal ini, kata si orang kaya. Wah, dengan rasa terima kasih, silahkan kamu pakai sebagai usaha, modal usaha kamu. Luar biasa, subhanallah. Setelah percakapan mereka, orang kaya ini pergi, sahabatnya sendiri. Si Udin merenung kembali, ini yang bakal jadi modal saya usaha. Ini yang bakal jadi cikal bakal saya dari dasar, dari mulai lagi, dengan jam Rolex ini. Keesokan harinya, si Udin mulai semangat dengan bermodalkan dari nol. Dia bekerja, dia usaha, dia berdagang. Tapi jam Rolex yang dititipkan tidak akan dijual. Kenapa? Pada satu saat nanti, kalau sudah dibutuhkan, kalau sudah perlu, ini baru sebagai modal. Jam Rolex itu harganya di atas 10 juta, ada yang 30 juta, bahkan sampai 500 juta. Ini yang termahal menurut dia. Jadi disimpannya, ini jamnya pemberian sahabatnya orang kaya tuan tanah itu. Selang berapa lama, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, usahanya si Udin ini sudah mulai meningkat, sudah mulai ada perkembangan. Yang awalnya dia berdagang kecil-kecilan, sekarang sudah menjadi distributor yang besar.
tanpa menjual jam Rolex pemberian dari kawannya seorang kaya tadi. Maju pesat. Tahun berlalu, kawannya ini kebetulan lewat menemui si Udin. Assalamualaikum Udin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sahabatku, terima kasih. Dengan modal ini, usaha saya maju. Sengaja saya tidak akan jual. Kemudian sahabat ini tertawa. Orang kaya ini tertawa. Din. Mohon maaf, Din. Itu jam Rolex palsu. Kalau kamu beli di jalanan paling harganya 35.000 atau 25.000. Wah. Alhamdulillah kamu sudah maju. Nah, ternyata kita tarik kesimpulannya, kita tarik dari inti cerita ini. Jadi bukan harta benda sebagai modal, tapi keyakinan akan maju. Mau dia berkarya dengan semangat yang luar biasa, dengan motivasi yang luar biasa. Saya berharap Anda pun demikian. Jangan lupa sedekah kepada anak-anak kita, anak yatim piatu. Rasulullah dilahirkan juga yatim. Umur berapa tahun ditinggalkan oleh ibunya, menjadi yatim piatu. Sebagai contoh, di bulan Muharram banyak kitab-kitab, kisah-kisah, cerita-cerita yang berangkat dari bulan Muharram, yang semua kejadian dari bulan Muharram. Nabi Adam dilempar dari surga, kemudian dia sujud di bulan Muharram. Nabi Yunus dimakan oleh ikan di dalam perut ikan di bulan Muharram. Nabi Nuh juga di bulan Muharram. Nabi Ibrahim bertepatan dengan bulan Muharram. Banyak sekali ceritanya. Baik, kita akan sambung cerita ini insya Allah. Kita akan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atta Zakaria. Mohon maaf bila ada kesalahan.